Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan matematika untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, mean, median, dan modus dari sebuah penyajian data. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang pertama, kita akan belajar menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari suatu penyajian data. Nah, untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah ini, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan mengurutkan data terlebih dahulu, di mana data-data ini diurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Misalnya, ada sebuah soal, urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, ini kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jika kita lihat dari data-data ini, nilai yang terkecil yaitu nilai 4, sedangkan nilai yang terbesar yaitu 21. Nah, jadi sekarang kita mulai dengan cara yang pertama, diurutkan dulu datanya dari yang terkecil. Dimulai dari data keempat, kemudian data kelima, keenam, sampai seterusnya. Dan data yang terakhir yaitu 21. Setelah angka-angka ini atau data ini kita urutkan, maka langkah selanjutnya kita bisa menentukan, kita akan mengetahui nilai tertingginya yaitu 21 dan nilai terendah adalah 4. Nah ini. Sedangkan terdapat 3 data dengan nilai 11. Kita lihat. Yang memperoleh nilai 11 ini ada 3 orang. 1, 2, 3. Nah, kalau yang memperoleh nilai 12 ini ada 2, 1, 2. Sedangkan yang memperoleh nilai 14 ada berapa orang? Kita hitung. 1, 2, 3, ada 3 orang. Begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah, pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Karena dengan mengurutkan data ini akan mempermudah kita dalam mengolah data itu. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu menentukan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini sering disebut juga dengan mean. Ya, di mana nilai rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah data dibagi banyak data. Nah, untuk contoh soalnya, berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6. Jadi di sini kita disuruh tentukan rata-rata dari data tersebut. Ini disajikan data untuk usia siswa kelas 6 sebanyak 10 orang. Di mana untuk yang berusia 11, 1, 2, 3 ada 3 orang. Tetapi datanya masih teracak, belum diurutkan. Selanjutnya, untuk yang berusia 12, 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 orang. Nah, dari data-data ini, kalau kita ingin mencari nilai tertinggi dan nilai terendah, tentu kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang tertinggi. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah kita disuruh menentukan nilai rata-rata. Kalau untuk menentukan nilai rata-rata, kita tidak perlu mengurutkan. Nah, karena kita menggunakan rumus ini, jumlah data dibagi banyak data. Jadi caranya, yang pertama, data-data ini kita jumlahkan. Jadi 11 ditambah 11 tambah 12 semuanya kita jumlahkan dibagi banyak data. Banyak data tadi ada berapa? Ada 10 siswa. Setelah kita jumlahkan, ini memperoleh hasil 119 dan dibagi 10. Dari 119 dibagi 10 hasilnya adalah 11,9. Jadi nilai rata-rata dari data 10 siswa ini, dari usia 10 siswa ini yaitu 11,9. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menentukan nilai tengah atau median.
Untuk menentukan median yang merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Nah, jadi untuk mencari median ini kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terendah ke yang tertinggi. Jika banyak data ganjil, nah ini mediannya adalah data yang terletak di tengah. Untuk contoh soal, misalnya begini. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Nah, ini nilai ulangan Rizky. Yang pertama memperoleh nilai 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, dan 7. Ingat, jika banyak data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah, tetapi setelah diurutkan. Ini kita lihat berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi jumlah datanya ini ganjil. Ingat caranya, yang pertama kita urutkan dulu. Datanya setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, 6. Ada berapa ini 6-nya? 1, 2, 3. Jadi tulis 6. 1, 2, 3. Tulis dulu. Setelah 6 berapa? 7. Ada berapa? 1, 2, 3. Ditulis 1, 2, 3. Seterusnya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, kita cari yang terletak di tengah. Nah, karena banyak datanya ini ganjil yaitu 11, jadi kita cari yang terletak di tengah. Jadi yang terletak tengah mana? Yang ini, yang nilai 7-nya ini. Maka mediannya atau nilai tengahnya adalah data ke-6, yaitu 7. Ini kalau dari sisi kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari sisi kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang di tengah yang mana? Yang 7 ini. Nah, ini adalah contoh jika banyak datanya ganjil. Sekarang bagaimana kalau jumlah datanya genap? Kalau untuk banyak datanya genap, ini medianya adalah jumlah kedua data yang terletak di tengah kemudian dibagi 2. Tentunya setelah data itu diurutkan. Nah, untuk contohnya misalnya begini. Ini adalah nilai ulangan Diana, nilai ulangan bahasa Indonesia. Nah, Diana memperoleh nilai 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Jika kita hitung, ini banyak datanya genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi jumlah datanya genap. Maka caranya yang pertama kita urutkan dulu datanya ini semua dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, karena jumlah datanya genap, ingat jumlah kedua data yang terletak di tengah kemudian dibagi 2. Jadi kita harus menghitung dulu dari sisi kiri, sisi kanan, kemudian cari dua data yang terletak di tengah. Nah, dari sini data yang terletak di tengah diketahui adalah 7 dan 8. Coba kita lihat dari sisi kirinya 1, 2, 3, 4. Dari sisi kanan 1, 2, 3, 4. Nah, yang di tengah yang mana? 7 dan 8 karena datanya genap. Jadi caranya 7 ini ditambah 8. Nah, ini 7 ditambah 8 dibagi 2. Karena ada dua data kan? Ini 1, ini 2. Jadi dibagi 2. 7 tambah 8 sama dengan 15 dibagi 2. Jawabannya 7,5. Jadi median dari data ini, dari nilai ulangan bahasa Indonesia Diana, nilai tengahnya adalah 7,5. Oke, sekarang kita lanjut menentukan modus. Nah, untuk modus ini jika data tunggal, ini caranya yaitu kita cari frekuensi yang paling besar atau yang paling sering muncul. Karena modus itu sendiri adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar atau paling banyak. Nah, kita lihat misalnya begini. Jika data yang ada memiliki frekuensi yang sama, maka data-data tersebut tidak memiliki modus. Kemudian, jika ada dua data atau lebih yang memiliki frekuensi terbesar, maka data-data tersebut memiliki dua modus atau lebih. Nah, kita lihat langsung ke contoh soal. Misal begini ini.
Tentukan modus dari data hasil panen Pak Budi berikut. Nah, ini hasil panennya. Yang pertama dia panen pisang, kemudian panen jambu, panen melon, lagi panen jambu, kemudian panen pisang lagi, panen melon lagi, panen apel lagi, panen apel lagi. Nah, ini kita lihat tadi ke sini. Kelompokkan dulu data tersebut. Nah, dikelompokkan dulu. Ini kan masih teracak-acak ini. Pisang, kemudian jambu, melon, jambu, pisang lagi. Jadi ini kita kelompokkan dulu pisang, pisang. Maka tulis di sini. Pisangnya 2 kali. Jambunya berapa kali? 1, 2. Nah, jadi jambunya ditulis lagi 2 kali. Setelah data ini ditulis ulang atau dikelompokkan, kita ketahui. Di sini kita lihat. Karena setiap data memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Nah, ini maksudnya begini, frekuensinya sama. Hasil panen pisang 2 kali. Hasil panen jambu juga 2 kali. Hasil panen melon 2 kali. Hasil panen apel juga 2 kali. Jadi karena frekuensinya sama, maka data ini tidak memiliki modus. Nah, sekarang coba kita lihat contoh lain. Kita lihat begini. Nah, ini hasil panen Pak Andi. Yang pertama dia panen pisang, panen jambu, panen melon, panen pisang, panen jambu, panen pisang lagi, panen melon lagi, panen apel, panen apel. Nah, ini datanya dikelompokkan dulu. Tulis pisangnya berapa kali? 1, 2, 3. Nah, jadi di sini tulis pisangnya 3 kali. 1, 2, 3. Jambunya 1, 2. Nah, di sini tulis 2 kali. 1, 2. Melon 1, 2. Di sini juga tulis 1, 2. Dan apel ada 2 kali, sudah 2 kali. Setelah data ini dikelompokkan, kita ketahui karena hasil panen pisang, nah ini pisang memiliki frekuensi terbanyak, maka data tersebut memiliki satu modus, yaitu pisang. Nah, ini contohnya yang dimana disebut modus itu apabila memiliki frekuensi terbanyak atau paling sering muncul. Nah, di sini yang paling banyak munculnya siapa? Kan si pisang ini. Pisang ini ada 3 kali dia hasil panennya, sedangkan jambu 2 kali, melon 2 kali, apel 2 kali. Sementara pisang 3 kali, maka modusnya adalah pisang. Sekarang coba kita lihat dalam bentuk data. Nah, misalnya begini. Tentukan modus dari data berikut. Ini ada data, ada 33, 31 sampai 34. Tetapi di sini urutannya masih diacak, belum dikelompokkan. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengelompokkan data. Ingat, data ini harus kita kelompokkan dari yang terkecil. Nah, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data ini diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini kan 33 pertamanya. Kita cari yang terkecil. Nah, 31 belum. Nah, 30. 30-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka di sini diurutkan 1, 2, 3. Intinya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah diurutkan, diketahui data 30 itu ada 3 buah. Kemudian 31 ada 2 buah. 32 ada 1 buah. 33. Nah, ini 33-nya ada 3 buah. Dan 34 ada 2 buah. Kita lihat di sini. Yang mana paling sering muncul datanya? Yang paling sering muncul itu kan yang 30. Ini ada 3 buah. Dan 33 ada 3 buah. Jadi kalau seperti ini modusnya ada 2, yaitu data 30 dan 33. Kenapa? Karena data ini memiliki frekuensi terbanyak. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang kedua. Di sini tentukan modus dari data berikut. Nah, ini datanya sudah sangat besar, sudah ratusan. Caranya sama, kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Setelah itu kita hitung. Nah, dari yang dapat 100 ada berapa? Ada 2 buah. Yang dapat 104 ada berapa? Ada 1 buah. Yang dapat 106 ada 1. 108, nah ada 3. 109 ada 1. 101 ada 1. 112 ada 1. 118 ada 1. 121 ada 1. Kira-kira
kalau sudah seperti ini, modusnya yang mana? Ingat, tadi modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau yang terbanyak muncul. Jadi, data yang paling banyak adalah 108, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Maka modusnya adalah 108. Belajar matematika asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dung Edukasi. Jadi pada kesempatan ini kita sudah belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan cara mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, mencari min, mencari median, mencari modus. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita bersama dan dapat kita mengerti. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.